بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan saat ini kita melanjutkan perkuliahan kita yang lalu, di mana kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan bagaimana Muhammadiyah lahir yang dilatar belakangi oleh faktor objektif dunia Islam, di mana ada geliat dan semangat dunia Islam melalui para tokoh-tokoh pembaharu dunia terkait dengan semangat mengembalikan kejayaan Islam. Baik itu dengan lahirnya berbagai macam partai atau gerakan politik untuk merebut kekuasaan maupun gerakan yang kaitannya lebih bersifat sosial kemasyarakatan, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun aspek-aspek kemasyarakatan lainnya. Yang kita bisa melihat bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan interaksinya dengan Rashid Ridho, yang memang bertemu langsung dan berinteraksi, dan sangat terinspirasi oleh berinspirasi oleh Muhammad Abduh, yang kaitannya berbeda dengan Afghani yang pan-Islamis melalui politik, tapi Muhammad Abduh melalui pendidikan. Maka sepulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi melakukan sebuah perubahan di lokalitas Kauman, Jogja, sampai bahkan Indonesia, diawali dengan semangat keilmuan, yaitu dengan pendidikan atau mendirikan madrasah diniyah, sampai kemudian madrasah mualimin Muhammadiyah, sampai kemudian madrasah-madrasah atau sekolah sampai dari TK sampai perguruan tinggi yang ada di Muhammadiyah. Bahkan tidak saja itu, kemudian perkembangannya ada di dunia kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Nah, saya akan perkecil lagi pada saat ini kaitannya dengan bagaimana situasi lokal, artinya Jogja, Indonesia ketika itu, di mana Muhammadiyah lahir. Artinya Muhammadiyah lahir tahun 1912. Kiai Haji Ahmad Dahlan berarti kan hidup ya, notabene-nya di akhir 1800-an. Dalam arti berarti kita mencuplik bagaimana sih situasi masyarakat Indonesia Nusantara ketika pada tahun 1800-an sampai awal 1900-an Masehi. Sehingga nanti kita bisa menemukan ada faktor yang melatar belakanginya secara lokalitas Nusantara, yang itu menguatkan tekad Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga disertai para murid-muridnya untuk mendirikan Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan review sedikit ya. Kemarin kita sudah bahas ya kaitannya dengan bagaimana Islam pada masa Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidun, kemudian ini menjadi hal-hal yang mungkin menjadi pondasi awal ya pada masa klasik, yang dilanjutkan dengan bagaimana perkembangan Islam pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasca para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidun, dengan adanya dinasti Umayyah pertama, Abbasiyah, Umayyah kedua, yang nanti ini bisa kita bahas. Bahkan perkembangannya luar biasa, yang pada materi sebelumnya saya lebih spesifik ya, memberikan satu gambaran berkaitan dengan bagaimana perkembangan dunia Islam ketika itu. Nah, saya akan mulai ya di situasi di mana Nusantara. Saya akan awali sebetulnya bagaimana sih Islam itu masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini. Sebetulnya istilah yang saya maksud Islamisasi ini bukan ya proses menjadikan Nusantara ini menjadi wilayah Islam, bukan, tapi lebih pada bagaimana proses masuk dan perkembangan Islam di Nusantara itu. Indonesia yang dikenal ketika itu Hindia Belanda itu, yang secara geografis itu kan terletak di perjumpaan Samudra Hindia dan
wilayah tropis Pasifik, di mana wilayah tadi itu memiliki pantai yang panjang, hutan yang tropis, jadi sangat-sangat strategis, khususnya berkaitan dengan aspek perdagangan. Maka populer ya, kenapa Islam lahir atau bagaimana Islam datang ke Nusantara atau Indonesia ini, ya jalurnya atau jalur yang paling maksimal itu adalah melalui perdagangan selain perkawinan maupun yang lain sebagainya. Nah, saya ingin awali juga, keragaman geografis tersebut memunculkan pembentukan 3 tipologi masyarakat ya. Yang kemudian karena di masyarakat pesisiran, karena kemudian melalui jalur laut gitu, ada masyarakat pesisiran yang orientasinya orientasi pedagang yang memiliki komitmen keislaman yang sangat kuat, karena masyarakat ini cenderung terbuka, mudah mendapatkan akses informasi dari luar, karena jadi hampiran kan, jadi hampirin. Jadi apa namanya, para pedagang-pedagang mampir, mereka bisa berinteraksi, maka kemudian lebih kuat keislamannya. Kemudian ada masyarakat pegunungan yang terpencil, yang lebih banyak, lebih pada aspek yang bersifat kesukuan, sangat animistik. Ya, orientasinya pada banyak sangat pegunungan itu luar biasa itu. Ya, masih percaya pada hal-hal yang sangat mistis. Dan kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Ini saya erat kaitannya dengan ya kalangan-kalangan elit istana ketika itu, di mana kelompok ini tinggal di pedalaman yang sangat relatif ya, tapi mudah terjangkau, berbeda dengan daerah pegunungan. Jadi tipologinya sebetulnya 3 ini. Bagaimana kemudian Islam lahir karena memang situasi, bagaimana Islam itu datang ke Indonesia karena memang situasinya secara geografi sangat strategis, tapi selain itu kemudian begitu cepat dengan ya adanya 3 tipologi ini, ya masyarakat pesisir kuat, pegunungan sangat mistis, ada yang kemudian kaitannya juga dengan ya pedalaman biasa, tapi ini kalangan-kalangan kota dan kalangan-kalangan yang tidak mendalam ya, dalam arti ya pengaruh Hindinya sangat besar karena ya sebelumnya kan mereka beragama Hindu itu. Maka dari sini sebetulnya saya akan juga menyampaikan bahwa bagaimana Islam datang di Indonesia itu perdagangan, pernikahan itu kan damai itu ya. Artinya dari Gujarat India yang kemudian berlabuh ke pesisir Indonesia. Nah yang kemudian menyebabkan ya, masyarakat pesisir ini lebih dikategorikan sebagai masyarakat muslim yang sangat kuat, karena memang ya selain mereka bisa lebih terbuka, terus terupdate dengan perkembangan, ya selain itu juga karena memang mereka ya melihat dengan keragaman, maka lama-kelamaan kemudian budaya-budaya yang ada di mereka sebelumnya lama-kelamaan ya akan luntur ya, sesuai dengan bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya ketika itu. Dan selanjutnya adalah saya akan awali juga bagaimana Islam datang di Indonesia ini bukan menghadapi masyarakat yang tidak meyakini keyakinan. Sebelumnya punya keyakinan. Artinya keyakinannya apa? Animisme, dinamisme, bahkan Hindu-Buddha. Nah, sebelumnya punya keyakinan, ya, datang Islam, nah, maka mau tidak mau kemudian Islam yang datang di Indonesia, maka tidak mau Islam yang bisa jadi juga Islam yang sudah baur dan teralkulturasi oleh budaya lokal. Apakah itu karena memang dari para pedagang-pedagang Gujarat yang notabene-nya itu juga orang India, yang kemudian Islamnya juga ada background Hindu-Budanya, dibawa ke Indonesia, kemudian budaya masyarakat Indonesianya juga Hindu-Buddha, maka kemudian begitu banyak kesamaan dan kemudian bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat Indonesia ketika itu. Kenapa? Karena Islam yang dibawa itu bukan Islam yang Islam yang sudah diakulturasi oleh budaya Hindu.
oleh Bun India. Nah, maka kemudian kalangan-kalangan kita bisa lebih mudah menerimanya. Nah, jadi lebih mudah. Artinya ya bisa jadi itu yang membuat cepat ya. Bisa jadi itu yang membuat cepat. Nah, Islam yang masuk ke Indonesia itu sesungguhnya bukanlah Islam yang murni. Jadi saya katakan, yang disebarkan oleh orang-orang Timur Tengah, tetapi orang-orang Huzarat yang melakukan perdagangan. Hal inilah yang menganggap bahwa Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat ketika itu. Selain itu juga para wali dalam proses pengembangan dan penyebaran ajaran Islam kemudian juga melibatkan kultur dan budaya ya dalam dakwahnya. Itu yang membuat bagaimana Islam begitu cepat dan masif di Indonesia atau bahkan di Nusantara. Nah, saya akan masuk sebetulnya gimana situasi lokal Indonesia ketika itu. Nah, kondisi ini sebetulnya ada faktor positifnya tapi juga ada faktor negatifnya. Faktor positifnya cepat. Karena ada akulturasi, kemudian bisa cepat diterima oleh masyarakat Islam. Tapi lama-kelamaan negatifnya bisa jadi kemudian atau bahkan terjadi ajaran-ajaran atau esensi nilai Islam itu malah kemudian terkikis, hilang. Malah terkikis, hilang. Terakulturasi, sehingga kemudian mengaburkan ajaran Islam itu sendiri. Maka dari sini kemudian bagaimana Islam di Indonesia itu Islam yang memang ya akhirnya kemudian ada variannya. Ada masyarakat yang ya kita sebut sebagai abangan. Abangan itu masyarakat lokal ya, abangan merah seperti halnya abangan tadi. Dia seorang muslim yang muslim tapi masih tetap menjalankan budaya-budaya atau kultur-kultur tradisi yang ada sebelumnya. Tapi ada juga yang kemudian priai, masyarakat muslim yang kemudian dari golongan ningrat, dan ada juga santri, masyarakat yang memang taat, yang biasanya masyarakat ini muslim pesisir atau muslim yang terdidik. Ada 3. Abangan, masyarakat yang kemudian abangan itu artinya adalah masyarakat lokal yang kemudian hanya Islam, yang kemudian dia tetap menjalankan budaya-budaya yang sesuai dengan tradisi sebelumnya. Ada yang lebih priai, ya, karena kalangan-kalangan ningrat, tapi juga dia menjalankan aktivitas budaya-budaya yang kemudian dia meyakininya. Ada yang kalangan santri, tapi mayoritas itu kan khususnya di Yogyakarta itu mayoritas yang kalangan-kalangan priai dan abangan tadi itu. Yang setidaknya dilihat bahwa Islam di Indonesia ketika itu adalah bukan Islam yang murni. Islam yang terakulturasi oleh budaya-budaya lokal yang lama-kelamaan itu mengaburkan ajaran Islam itu sendiri. Maka ada semangat pembaharuan Islam di Indonesia. Saya tidak menyebut satu-satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena memang banyak di tahun 1800-an Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang kembali dari Mekah, dia melakukan upaya untuk pengembangan pembaharuan dengan adanya gerakan pemurnian ajaran. Ide ini kemudian berkembang juga di wilayah Sumatera, kita kenal Imam Bonjol ya, kaum Padri pakai putih-putih, karena ya kita gambarkan ya orang-orang yang baru pulang dari Mekah kemudian ada culture. Dia kemudian dari Indonesia pergi ke Mekah. Di Mekah kemudian sambil orang dulu tuh ke Mekah tidak hanya haji tapi belajar. Belajar kemudian berbulan-bulan, kemudian dia merasa kok ada yang kontradiktif ini. Apa yang terjadi kemudian di Indonesia, di Nusantara dengan apa yang saya pelajari di Mekah terkait dengan esensi ajaran agama kok berbeda ini. Sepulang dari Mekah kemudian dia melakukan langkah upaya pemurnian ajaran tadi. Termasuk ya Imam Bonjol, walaupun kemudian akhirnya ya dikhianati lah, yang kemudian akhirnya juga bisa jadi juga
kita menyebutnya sempat kalah gitu ya. Nah, ini yang saya sebut dengan bagaimana upaya pengembangan itu. Walaupun terjadi pertentangan ya antara kelompok tetap yang berpegang pada kebiasaan lama atau kelompok yang baru, namun gelombang gerakan pembaharuan umat Islam terus berkembang hingga abad 20. Dengan munculnya organisasi-organisasi partai politik Islam, organisasi sosial kemasyarakatan Islam, tidak terkecuali adalah Muhammadiyah. Kenapa? Karena perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari munculnya gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Ya toh? Nyambung ya. Tadi pada tahun itu, lihat tahunnya 1800-an, di mana dunia global itu kemudian sedang geliat semangat pemurnian ajaran, semangat untuk mereformasi ajaran, untuk menghasilkan pembaharuan Islam baru. Itu pun kemudian mereka-mereka yang interaksi sana itu sepulang ke Nusantara, mereka melakukan upaya yang sama. Tidak terkecuali juga Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah. Kiai Haji Asyam Asy'ari dengan mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian muncullah Persatuan Islam, Al-Irsyad, bahkan partai politik juga muncul. Ada kemudian Masyumi. Ada kemudian gerakan-gerakan yang itu semuanya dalam rangka mengembalikan kejayaan Islam baru. Maka ini yang saya sebut, apa kaitannya? Kaitannya kan jelas. Kita sudah sampaikan tadi, semua masyarakat muslim yang terdidik tadi itu selain kemudian belajar ke Mekah, dia haji ke Mekah, kemudian belajar, pulang dari Mekah, mereka pun kemudian melakukan langkah-langkah sebagaimana semangat dari dunia Islam tadi. Nah, ini yang paling penting dalam proses di mana proses ini bisa dilaksanakan. Nah, kaitannya juga yang lain adalah gerakan pembaharuan Islam itu yang kemarin kita sudah bahas ya, ada Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, sampai kemudian bagaimana Muhammad Abduh Rashid Ridho, kemudian para tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia untuk melahirkan sebuah gerakan-gerakan pembaharuan. Gerakan ini sebetulnya adalah mengembalikan pemahaman keagamaan umat Islam sesuai dengan pengamalan dan pemahaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, bahkan tabiin. Ini yang kemudian menjadi gerakan yang harapannya bisa dikembalikan. Ada gerakan purifikasi, bebas dari tahayul bid'ah khurafat, tidak taklid pada mazhab, pada ulama, peluang ijtihad terus terbuka, dan kemudian ini yang kemudian membuat kenapa kemudian Muhammadiyah lahir. Jadi kaitannya erat ya, ada kaitan erat dan ada kaitan situasi lokal di mana masyarakat Mekah itu masyarakat dunia global tadi itu kemudian mempengaruhi ulama-ulama dan pembaharu Islam di Indonesia untuk bisa membuat. Tadi saya sudah awali bagaimana Abduh dan Ridho tidak politik tapi pendidikan. Karena Muhammad Abduh berpendapat bahwa cara politik itu cenderung menghalalkan segala cara, tapi kemudian dengan pendidikan, Muhammad Abduh berkeyakinan dengan mempermudah penyebaran ide pembaharuan Islam tadi. Nah, ini mata rantainya, ide pembaharuan Afghani, Abduh, Rashid Ridho, kemudian tersebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan gerakan pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho itu kemudian melalui berbagai media termasuk majalah Al-Manar telah memberikan ide-ide pembaharuan bagi anak muslim Indonesia yang belajar ke Timur Tengah tadi, dan kemudian sepulang dia ke Indonesia, salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Nah, di dua pertemuan pertama ini secara historisitas bahwa Muhammadiyah lahir ada faktor yang melatar belakanginya. Faktor dunia global dan faktor Nusantara. Faktor dunia global ada geliat semangat
ingin mengembalikan kejayaan Islam baru, faktor lokal di mana masyarakat Indonesia ketika itu sangat-sangat masih dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman ajaran-ajaran agama pendahulunya yang dinilai tidak murni, maka para kalangan-kalangan santri, kalangan-kalangan yang belajar agama ke Mekah, kemudian mempelajari ajaran dan berinteraksi dengan para ulama-ulama pembaharu dunia, dan sepulang mereka ke Indonesia, mereka kemudian melanjutkan perjuangan para pembaharu-pembaharu dunia tadi itu ingin juga kemudian bisa dilakukan di Indonesia dengan mendirikan berbagai organisasi-organisasi yang ada. Termasuk di dalamnya adalah Muhammadiyah. Jadi singkatnya, kenapa Muhammadiyah didirikan? Wah, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat mimpi, Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa nerawang macam-macam. No, tidak. Ada peristiwa yang melatar belakangi yang menggerakkan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan sebuah perubahan. Ada situasi global yang menggerakkan. Ada situasi tuntutan, situasi lokal dalam arti Jogja, dalam arti juga Nusantara yang menuntut adanya semangat pembaharuan dalam dimensi apakah itu semangatnya purifikasi ataupun kemudian semangatnya adalah proses reformasi dan dinamisasi. Saya pikir itu pertemuan kita yang kedua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.